impeachment itu akan selalu hampir bisa dikatakan sulit. Tapi itu tidak tujuannya. Bukan memberhentikan presiden tujuannya. Tapi membuktikan kehadapan publik, benarkah presiden berbohong? Benarkah presiden melanggar konstitusi? Itu jauh lebih penting, Mas. Ada yang menarik kan, Mas? Bahwa kubu oposisi di bawah Anies dan di bawah Ganjar sangat potensial bersatu. Kalau mereka bersatu ya? Bersatu ya. Melihat bagaimana kurenah presiden kita ini, kelakuan presiden kita. Ini kan perlu ini ya, kayak semacam the moment of truth yang memicu itu. The moment of truth-nya kayaknya di mahkamah keluarga itu besar sekali ya. Tapi saya baru nangkep tuh, yang Ferry juga pernah bilang, tenang Pak Prabowo. Tenang Pak Prabowo. Bapak saya sudah ada di sini. Coba kamu julitin deh, impeachment bisa nggak? Emang di impeach bisa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jagat labirin politik kita terus-menerus dihangatkan. Ada tuntutan yang mulai mengeras bahwa putusan MK dideklarasikannya Gibran itu dianggap berpucuk pada pimpinan nasional Pak Jokowi. Dan sekarang ada banyak ide, dorongan, desakan apakah mungkin dilakukan impeachment. Untuk itu kita harus menjaga kewarasan apakah benar-benar impeachment itu sesuatu yang bisa dilakukan. Ada dalam mekanisme ketatanegaraan, tapi sejauh mana kemungkinan itu bisa dilakukan? Ferry Amsari ada bersama-sama kita untuk menjaga kewarasan. Pembenci keluarga Jokowi kata netizen. Kita sedang di channelnya BW. Kita sedang menguji Saya tidak benci, saya itu sayang. Iya, karena kita sayang terus kemudian jangan sampai terjadi impeachment. Kan? Yes. Jadi gagasan-gagasan yang untuk menjaga check and balance itu kan sesuatu yang bagus sebenarnya. Saya sih dalam posisi mustahil. Impeachment tuh hal yang mustahil. Iya. Bisa dalam kerangka teori tapi dalam pelaksanaannya susah itu. Tapi bagus juga kalau kita elaborasi itu. Yes. Untuk mencerdaskan kita semua sejauh mana impeachment itu bisa dilakukan dan di mana contoh-contoh terbaik kita bisa belajar impeachment. Yes. Ya, memang konsep impeachment atau menggugat presiden atau penjabat publik itu memang dibuat sulit dalam sistem presidensial. Betul. Memang sulit. Sebab maunya sistem presidensial itu jabatan itu fixed term. Yes. Tetap jabatan, tidak seperti di parlementer yang dapat berganti kapanpun. Mudah digoyang-goyang lah harusnya. Ketua partai mayoritas berganti, ganti pimpinan. Koalisi berubah, ganti pimpinan. Pemilu dadakan datang, ganti lagi. Dinamis lah. Dinamis. Maunya presiden kan dari awal memang mempersulit proses penggugatan terhadap presiden atau jabatan publik. Nah, kita juga berdasarkan pengalaman, Mas, terlalu mudah impeach itu kalau situasi politiknya berubah. Presiden Soekarno diimpeach dengan tanpa proses hukum. Hanya proses politik di MPRS. Dan sebenarnya tak pantas juga disebut impeachment. Itu pemakzulan tepatnya karena tidak ada gugatan, tidak ada impeachment, langsung remove from the office ya. Lalu Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur juga mengalami tanpa ada proses impeachment. Pemakzulan langsung juga. Pemakzulan. Kalau gitu Soeharto juga pemakzulan. Nah, kurang more or less lah ya dalam situasi politik yang berubah gitu. Nah, ketika reformasi terjadi, kita mau membuat ini patut bagi seorang presiden dan publik luas. Jadi mereka tahu kenapa presidennya diberhentikan gitu ya. Nah, kalau berkaca dalam proses-proses itu memang waktu reformasi, ini pengamatan individual saya, pasal di artikel 7, pasal 7 Undang-Undang Dasar itu copy paste artikel 2 Konstitusi Amerika. Hanya ditambahkan kalimat korupsi. Untuk alasannya ya? Untuk alasan pemberhentian, usulan pemberhentian itu. Karena kan menjelang 98 dan 99 kan isu itu paling hangat. Padahal ada suap, ada tindak pidana berat lainnya. Makanya kalau dilihat kan 5 alasan pemberhentian presiden di impeach itu ada 5, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela atau misdemeanor. Nah, korupsi ini sebenarnya pengulangan di tindak pidana berat sebenarnya. Tetapi ya itulah, semangat berkonstitusi bisa beda itu, Mas. Nah, yang paling sering digunakan selalu perbuatan tercela. Yang paling minor ya? Ya, paling di belakang. Sebenarnya ini keinginan dari pembuat konstitusi agar presiden itu tidak asal-asalan bertindak. Dia harus waspada bahwa tingkah laku, langkah-langkah politik, langkah-langkah hukumnya itu harus berhati-hati. Agar jangan dia melakukan berbagai perbuatan tercela untuk mempertahankan kekuasaannya atau meruntuhkan lawan politik. Contoh kasus Presiden Nixon diam-diam mengambil dokumen rahasia pemenangan tim. Ya. Nah, ini agak mirip kasus cawe-cawe dan BIN ini. Ya. Saya akan cawe-cawe demi bangsa dan negara 2024. Maksudmu tadi kok itu kan Pak Jokowi, kan apa urusannya dengan BIN? Ya, BIN kan ada juga bahwa data saya sudah ketahui dari data intelijen soal apa itu keinginan partai-partai. Makanya partai-partai sekarang tidak terlalu berkutik kan. Jangan-jangan memang ada informasi yang didapat dari intelijen apa saja yang tidak harus dari BIN kan data itu kan. Ya, intelijen kan bisa siapa saja bisa macam. Karena kebetulan badan intelijen kita kebanyakan kan gitu ya. Nah, dalam kasus Nixon, Nixon juga ngambil itu dan ketahuan, lalu dia berkilah bahwa dia tidak terlibat. Nah, cuman kan FBI salah satu yang baru ketika itu punya suara berbeda sehingga dia tersudut dan akhirnya sebelum proses impeach dia mengundurkan diri. Jadi dia tidak sempat di-impeach seperti pendahulunya Andrew Johnson dan Bush. Tapi alasan impeachment-nya kan bukan karena pengambilan dokumen itu. Bukan, karena lebih banyak berbohongnya ya. Dan ketahuan menggunakan kekuasaan, wewenang untuk melanggengkan kekuasaan. Itu yang jadi sorotan. Tapi sebelum itu dibahas, dia cabut dulu kan. Kalau Clinton gimana? Kalau Clinton itu murni berbohong. Kasusnya kan begini. Skandal dia dengan Monica Lewinsky terurai di publik. Lalu dia membantah. Dia pidato pertamanya tidak pernah dia melakukan upaya relasi seksual dengan staf Gedung Putih yang namanya Lewinsky, itu Monica Lewinsky. Itu bergulir dan segala macam, publik mungkin terlibat ya, pembuktian termasuk penyebaran foto berbagai pertemuannya dengan Monica Lewinsky di tempat-tempat umum ya. Lalu berbagai upaya mencoba kemudian menjelaskan tidak mungkin tidak ada affair gitu ya. Lalu karena tekanan tinggi dan segala macam, aparat negara juga mulai terlibat mau membuktikan, dia kemudian berpidato berikutnya bahwa benar dia punya affair dengan Monica Lewinsky. Nah, bagi parlemen, bagi Senat dan House, perkara bohong itu yang tidak bisa diterima. Pernyataan yang beda ya dari yang pertama dan berbeda. Kedua itu. Nah, itu mirip lah dengan Presiden Mas BW ya. Ya. Dulu katanya tidak ingin anaknya terlibat dalam politik, tiba-tiba terlibat dalam politik, bahkan berhasil membawa anaknya ke proses tertinggi dalam demokrasi. Dia tidak mau anaknya terlibat, tapi anaknya yang mau melibatkan diri, kan beda. Dua hal yang beda. Nah, ini yang perlu dilibatkan. Kenapa anaknya ingin membuat bapaknya seolah-olah berbohong? Nah, proses impeach itulah yang kemudian akan membuktikan nanti di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan impeachment itu berarti dari yang tadi perbuatan tercela itu ya? Iya, contohnya. Ini contoh kan. Ada kalau orang membawa-bawa Pak Presiden Jokowi juga pernah berbohong seperti Clinton, ya bisa nih ceritanya cocok ya. Jadi memang Presiden mestinya betul-betul menyampaikan sesuatu hal yang jujur ke depan publik. Kalau dia tidak nyaman, dia mestinya tidak bicara. Nah, strategi di beberapa negara sistem presidensial, jubir yang bicara. Kalaupun bohong tuh kenanya ke jubir. Karena bisa dikoreksi oleh presiden. Makanya jadi presiden itu juga harus hati-hati bicara karena
dampaknya akan sangat-sangat serius. Pak Jokowi selalu bilang, kok ditanya ke saya urusan partai. Itu tepat tuh kalau dia ngomong begitu, agar dia tidak kelepasan ngomong. Nah, seringkali Pak Presiden kan kelepasan ngomong. Misalnya data intelijen gitu ya. Seringkali apa sering banget sih? Sering banget lah. Sering banget lah. Oke. Ya, itu perlu lembaga survei. Per, itu kan tadi soal alasan. Tapi kan harus kalau ngomong impeachment tuh ada juga prasyarat lain kan. Nggak semudah itu kan. Ya. Dalam konteks Indonesia nih gimana? Perlu dijelaskan juga ke publik, Mas, bahwa impeachment itu berbeda dengan pemakzulan. Impeachment artinya menggugat. Prosesnya di MK, nanti anggota DPR akan menunjuk orang khusus untuk menggugat presiden, dan ujung akhirnya di MPR, kalau dia di-remove from the office, itulah namanya pemakzulan. Nah, proses impeach ini memang agak berliku di konstitusi kita. Bakelok-kelok bahasa Minangnya. Pertama harus dulu kan sempat sebelum diubah oleh Mahkamah Konstitusi, usul itu bisa diajukan oleh 25 orang anggota DPR. Kemudian oleh MK diperbaiki harus sesuai dengan ketentuan konstitusi pasal 7B ayat 3 Undang-Undang Dasar. Jadi nanti harus ada forum di DPR, 75 orang ini harus hadir, minimal 384, 2/3 dari 757. Jumlah seluruh. Lalu disetujui oleh 2/3 dari yang hadir, sehingga minimalnya sekitar 256 orang. Nah, 256 ini kalau setuju, maka berangkat tuh barang ke Mahkamah Konstitusi. Kalau masih ada paman, memang akan sangat berat ya, agak berat. Itu bukan paman dong, ipar. Oh, kalau ipar ya. Itu ipar. Ya betul. Apalagi itu ipar ya. Lebih tambah berat lagi. Masa kakak diadili gitu ya. Jadi di proses di sini juga akan panjang karena akan membuktikan 5 hal atau 1 syarat ya, 1 kondisi, yaitu tidak terpenuhi lagi syarat. Nah, 5 ini dibuktikan kalau dia tindak pidana berat, pembunuhan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, timbul beda pendapat nih. Karena ini pidana, harusnya presiden dibawa ke pengadilan biasa. Enggak. Kalau menurut saya, pengadilannya tetap di Mahkamah Konstitusi, dia forum privilegiatum. Forum khusus. Karena tidak mungkin presiden akan diperiksa oleh penyidik yang berada di bawahnya. Jadi langsung DPR, kalau berpendapat bahwa presiden sudah melanggar hukum, setuju mayoritasnya 2/3 itu, maka dibawa ke MK. Dan MK nanti akan ditunjuk oleh DPR atau DPR langsung mewakili siapa yang akan menjadi jaksa. Semacam orang yang menyampaikan tuduhannya. Nah, di sini presiden yang akan diperlihatkan remuk redamnya apa yang terjadi. Saya kalau melihat ya ini bisa banyak ya, presiden bisa digugat banyak hal. Perbuatan tercela itu apa saja? Apakah menipu dengan Perpu terkait cipta kerja? Apakah kemudian terkait pencalonan anaknya? Ya? Apakah terkait dengan penunjukan Firly Bahuri dan lain-lainnya yang menyebabkan KPK bermasalah, lalu TWK dan lain-lainnya, presiden terlibat atau tidak? Karena di Perpu jelas ada rona presiden di sana ya, ada rona dosa presiden di Perpu KPK. Jadi ada pilihan menunya ya di situ ya. Ya, dan bisa sekaligus bisa satu-satu. Tergantung kemudian pembahasan soal alasan di DPR itu. Kalau DPR nanti mau berwarna banyak gitu atau satu-satu. Yang paling menarik publik ya Mahkamah Keluarga ini. Oke, jadi dia menjadi salah satu institusi penting, elemen penting yang bisa menjustify apakah proses dari impeachment itu bisa terjadi atau tidak sebenarnya. Yes. Nah, kalau dalam pengalaman itu dari perkiraan Ferry, ini kan salah satu kewenangan yang belum pernah dipraktekkan di MK. Jadi kamu praktekkan lah kira-kira. Karena kalau yang lain kan sudah ada kodenya tuh Mas, kalau di registrasi ya. Pengujian undang-undang kodenya PUU. Perselisihan hasil PHPU. Sengketa kewenangan lembaga negara SKLN kan. Yang belum ada tuh 2, pembubaran partai politik, apakah kodenya P3
Atau pendapat DPR, apa kodenya? Pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum. Nah, ini belum pernah perlu dikasih kode lah ini. Nah, kalau itu dipraktikkan di MK, memang kalau dilihat ya, hampir tidak ada hukum acara yang terang benderang soal ini di Mahkamah Konstitusi. Berarti Mahkamah Konstitusi juga punya problem struktural ya, karena sangat, tidak cukup elemen. Memang mungkin dipikir ini tidak akanlah terjadi ya impeachment. Padahal yang begini-begini sangat mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Karena godaan kekuasaan kan ya itu menyimpangkan kekuasaan ya Mas. Ya. Berapa jumlah komposisi anggota parlemen yang bisa ini? Tadi 2/3 dari jumlah DPR. Karena kan pendapat DPR. Ya, 2/3 dari seluruh jumlah. Itu jumlahnya tadi kan 384. 384 yang harus minimal hadir. Dan dari yang hadir itu 2/3 minimal, yaitu 256. Kalau dilacak konfigurasi politik yang hari ini, kan itu dari orang lain itu kan, mungkin nggak itu? Jadi impeachment itu akan selalu hampir bisa dikatakan sulit. Tapi itu tidak tujuannya. Jadi bukan memberhentikan presiden tujuannya, tapi membuktikan kehadapan publik benarkah presiden berbohong, benarkah presiden melanggar konstitusi. Itu jauh lebih penting Mas. Yes. Karena kalau di konteks Indonesia jauh lebih sulit daripada di Amerika. Yes. Di Amerika Ketua Mahkamah Agung jadi pemimpin Senat, lalu kemudian mereka bersidang dan rata-rata tidak pernah terpenuhi. Tidak pernah terpenuhi. Kalau di Indonesia lebih sulit lagi. Setelah dari MK, balik sebentar ke DPR, lalu masuk ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, di sana penuh lagi syaratnya. Lalu berputar lagi. Nah, tapi bagi kita publik tidak soal memberhentikan presiden, tapi soal mengetahui kebenaran bahwa presiden tidak jujur dalam berbagai hal. Itu lebih top. Yes. Jadi jangan ditujukan untuk memberhentikan presiden. Saya yakinkan itu sulit. Tapi mari tujukan untuk membongkar kebenaran. Agar presiden-presiden kita belajar tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu publik, tidak boleh merekayasa perkara dan lain-lain. Yes. Karena yang ingin dijaga itu bukan presidennya ansih, tapi yang dijaga adalah presidensi, marwah dan jabatan kepresidenannya itu kan. Betul. Itu yang mesti dijaga itu. Sehingga kalau presidennya seperti itu, yang kita harus lindungi adalah lembaga kepresidenannya. Betul. Oke. Nah, itu jadi penting banget. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam konfigurasi politik seperti ini, apa mungkin? Tadi kamu belum jawab. Apa mungkin? Ada yang menarik kan, Mas, bahwa kubu oposisi di bawah Anies dan di bawah Ganjar sangat potensial bersatu. Kalau mereka bersatu ya? Bersatu ya. Melihat bagaimana kurenah presiden kita ini, kelakuan presiden kita. Kurenah itu bahasa Melayu. Kan? Kelakuan, tabiat, tingkah laku. Ada 128 kursi PDIP. 128. Ada 128 PDIP. 128, 59 Nasdem. 58 PKB. Ya, plus 59. 50 PKS. Ya. Oke. Itu sudah berapa? 295. 95. Lumayan banyak tuh. Untuk setuju udah terpenuhi itu. Untuk setuju lanjut ke Mahkamah Konstitusi. Hanya untuk yang hadir yang belum. Jadi mereka harus berhasil, harus membujuk Golkar untuk bisa hadir, membujuk Demokrat untuk hadir, P3 untuk bisa hadir memperdengarkan itu. Saya pikir kalau kemudian dari partai-partai ini bisa menyusun dokumen kenapa alasan mereka mau memberhentikan Presiden Jokowi, bisa sangat masuk akal itu. Jadi disusun dulu, jangan juga membujuk partai untuk setuju tanpa kemudian ada gambaran usul. Karena perlu dituliskan apakah pelanggaran yang banyak ini mau dituntut semua atau salah satu saja yang menurut mereka bisa dibuktikan dengan luar biasa. Jadi artinya impeachment itu dari sisi alasannya tadi ada. Ada. Dari sisi prasyaratnya
bisa terpenuhi. Bukan sesuatu yang rumit. Rumit dalam kondisi politik seperti ini ya. Karena ada 295 gitu. Cuman ini kan perlu ini ya. Kayak semacam the moment of truth yang memicu itu. The moment of truth-nya kayaknya di mahkamah keluarga itu besar sekali ya. Maksudnya apa? Ya karena jelas sekali keluarga istana terlibat dalam upaya memberikan karpet merah kepada anak emas istana, yaitu Mas Gibran kan gitu ya. Nah, publik pun merasa tidak nyaman dengan ini. Teman-teman di partai politik tidak nyaman. Saya tidak yakin ya apa yang menyebabkan teman-teman yang ada di kubu Pak Prabowo nyaman dengan pilihan ini. Bukankah banyak kader-kader Gerindra, Golkar, PAN gitu ya, apalagi PBB gitu ya, yang secara kapasitas, pengalaman politik, jenjang karir politik mestinya dapat kesempatan. Ini tidak dapat kesempatan. Bahkan tidak ikut diperbincangkan alot. Bayangkan itu. Hanya tiba-tiba satu orang anak muda meloncat partai luar biasa dan itu mengganggu stabilitas demokrasi dan sistem kandidasi partai politik. Dan ini juga pasti membuat sebagian besar kader PDIP tidak nyaman. Tapi saya baru nangkep tuh yang Ferry juga pernah bilang. Tenang Pak Prabowo. Tenang Pak Prabowo. Bapak saya sudah ada di sini. Bapaknya yang ada di sana. Jadi saya sudah di sini, maksudnya saya dan bapak saya. Dan bapak saya sudah ada di sini. Saya sudah tidak di sana lagi, kurang lebih kan. Oke. Jadi alasan ada, syarat ada, moment of truth yang perlu dibangun, dan sebenarnya itu bisa potensial terjadi kalau kemudian partai-partai itu bersatu, bersekutu dan berkoalisi. Tapi kan juga ada faktor politik. Partai-partai ini ya urat sarafnya tak kuat lah untuk menghadapi ini kan. Ya, makanya harus dimulai dari partai-partai oposisi, PDIP dan koalisi Anies. Maksudnya Amin. apa? Kok PDIP oposisi? The ruling party PDIP. Iya, tapi dalam konteks ini kan oposisi. Oke. The ruling party sebelum pisah ranjang nih. Sebelum anak presiden pindah ke sana ya, menurut saya memang the ruling party. Sekarang kan presiden tidak jelas nih komposisinya. Ini juga menunjukkan ada soal misdemeanor itu, perbuatan tercela, tidak patut presiden sebelum berakhir masa jabatannya pindah ke tempat lain dengan secara tidak patut. Kan harus dibuktikan apakah dia masih mendengarkan partainya. Di konstitusi partai ini masalah, dalam adab politik ini juga masalah. Karena dia bukan bagian dari partai lain. Dia harus bagian dari partai the ruling party tadi. Coba kalau saya cek gini, Fer. Seseorang dijadikan kandidat oleh partai. Dan dia kemudian mengikuti proses terpilih. Kalau kemudian dukungan partai terhadap orang yang sudah terpilih itu kemudian hilang, orang ini masih pantas nggak untuk duduk di situ? Nah, itu problematika besarnya. Bukankah syarat untuk menjadi presiden adalah mendapat dukungan dan usulan dari partai? Iya. Sekarang partai yang mengusulkannya kecewa dengan pilihan dia. Begitu dia menarik dukungan, berarti dia tidak memiliki partai pendukungnya lagi. Maka masuk ke yang ke-6, kan 5+1 ya. Tidak terpenuhi lagi syarat menjadi presiden, yaitu tidak mendapat dukungan dari partai atau usulan partai yang mendukung. Oke. Dari teori ketatanegaraan itu gimana? Dulu ketika masuk, memerlukan dukungan pengusung. Tapi udah jadi, emang terus kalau pengusungnya menarik dukungannya langsung, kan nggak gitu juga kan? Ya, tapi harus diingat bahwa presiden dan relasi partainya itu abadi sampai selesai masa jabatan. Beda dengan parlemen. Parlemen boleh pindah-pindah ya. Koin gitu, dia nempel gitu. Dia nempel terus. Nah, kenapa? Ini juga untuk menjaga stabilitas demokrasi. Jadi presiden itu tidak seperti bebek kaki pincang. Dia tidak punya partai di parlemen. Ya, kan lame duck government kan istilahnya. Jadi mereka tetap punya supporting party di parlemen. Sehingga stabilitas pemerintahan berjalan dengan baik. Itu gagasannya. Bayangkan kalau partai ini menarik dukungan, dia tidak memiliki partai.
Kalau kemudian kita mengikuti standar politik sekarang, kacau nih sistem ketatanegaraan kita. Partai yang mengusulkan tarik dukungan, partai yang menjadi oposisinya di masa lalu menjadi partai pendukung. Kita merusak sistem presidensial. Ini sudah jadi parlementer. Bagi saya secara konsep politik, presiden sudah membuat kekacauan politik. Dan itu tidak patut, tidak adab, tidak memenuhi adab. Karena dia merusak sistem. Bayangkan, dia menarik dirinya, ada sekarang Gerindra yang mendukung, padahal ini lawannya dulu. Bagaimana adab politiknya? Kalau punya adab. Kalau punya adab. Nah makanya karena harusnya dianggap tidak punya adab, maka diajukan ke impeachment. Forum untuk membuktikan presiden telah melakukan perbuatan tercela atau tidak. Kecuali sebagai bangsa yang beradab, kita tidak menganggap ini sebuah celah dalam politik. Bagi saya ini merusak dan tidak beradab dalam politik. Bisa rusak ketatanegaraan kita. Seluruh perbincangan tadi mengasumsikan bahwa proses impeachment itu adalah proses yang terjadi di DPR. Dengan menggunakan instrumen MK, walaupun nanti balik lagi ke DPR. Di mana letak konstituen dalam seluruh proses tadi itu? Wah, hampir bisa dikatakan tidak ada relasinya dengan konstituen ya. Konstituen lebih banyak menonton. Tetapi begini, relasi konstituen itu ada di konsistensi bersikap partai. Dan presiden tentu saja. Tapi presiden kan tidak maju lagi ya. Konstituen harus melihat partai itu memperjuangkan diri mereka sendiri atau juga kepentingan konstituen. Kalau kemudian partai diam saja dalam konteks proses pencalonan ini, konstituen kan bertanya-tanya, bagaimana bentuk dan nasib dukungan kami kepada partai yang punya kesempatan mengajukan presiden. Begitu presidennya diambil sekeluarga-keluarganya oleh partai lain, kok diam saja? Kalimat yang bagusnya bukan sekeluarga-sekeluarganya. Apa tuh? Anak keturunannya. Presiden dan anak keturunannya pindah kapal. Itu baru lebih mantap itu. Kami dibiarkan dengan kapal yang terpuruk ditinggalkan nahkoda gitu kan ya. Ditinggalkan oleh presiden. Saya kok ada momen political momentum, momen politik nih, Fer. Kalau hari ini konstituen mempunyai standing position, gua hanya akan memilih nih partai-partai yang mau. Ini kan tahun politik nih, yang mau menjalankan mandat sesuai dengan daulat rakyat, maka itu aku dukung. Iya mas, pertanyaan besarnya kenapa publik memilih Jokowi? Ada yang menjawab bahwa karena Pak Jokowinya. Publik lupa, Pak Jokowi bisa mereka pilih karena usulan partai. Tanpa ada usulan partai, maka hak konstituen untuk memilih seorang Jokowi tidak terjadi. Tidak ada. Jadi, publik juga harus berpikir berterima kasih kepada partai yang bisa membuka ruang kepada calon tertentu. Calon juga harus berterima kasih kepada partai. Tanpa partai, tidak mungkin pemilih konstituen akan memilih dia. Nah ini bagi saya tidak hanya soal rumus matematika pemilu presiden, tapi ini ada adab relasi presiden, adab politik, dan adab terhadap konstituen. Kamu dari tadi ngomongnya berat-berat. Coba sekarang mari kita minum. Coba kamu julitin deh impeachment, bisa nggak? Ya kalau saya yakin kamu julitin impeachment, gimana tuh? Julitin maksudnya itu apa? Emang di-impeach bisa? Bisa. Iya gitu. Ya sangat potensial ya kalau dilihat angka matematikanya. Pertanyaan besarnya partai mana yang akan mengajukan? Kan nggak bisa diceritain rumusan 256 dari 384 dan lain-lain, nanti di MPR juga akan berbeda ya. Kalau dirumuskan tapi tidak ada partai yang punya keberanian menampung aspirasi rakyat. Tapi harus diingat mas, partai ini akan mengalami kerugian juga. Kalau seandainya ada partai yang menampung aspirasi rakyat, seberapa banyak rakyat menginginkan presiden konsisten dalam adat politik, tetap kemudian berjalan sebagaimana mestinya,
Ini kesempatan untuk menampung berapa banyak aspirasi rakyat. Sayang partai tidak mau menampung aspirasi ini. Obrolan serius dalam kewarasan yang kali ini. Impeachment itu bukan saja sebagai teori ada, tapi sebenarnya bisa dilaksanakan. Ditunggu moment of truth-nya. Salah satunya adalah sejauh mana daulat rakyat bisa menggunakan kesempatan ini dalam tahun politik. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.